Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang diberkati, dikasihi, dan dikenan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa ayat firman Tuhan yang dapat memberkati kita sekaligus memberikan kekuatan untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 mengatakan, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Ayat ini menceritakan kekhawatiran Paulus kepada jemaat di Korintus dengan adanya para pengajar-pengajar Injil yang palsu, di mana pengajaran mereka sangat berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh Paulus. Jika kita melihat ayat ini dari King James Version-nya, ada bagian yang tidak ditulis dalam Alkitab versi LAI, yaitu "So your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ." Kalimat ini menjelaskan bentuk kekhawatiran Paulus disamakan dengan peristiwa yang terjadi pada Hawa di Taman Eden, yang terganggu pikirannya dengan tipuan iblis. Dan dikatakan dapat berdampak menghilangkan kesederhanaan Kristus. Apa maksudnya? Saudara, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada kesederhanaan yang tercipta saat itu, yaitu hubungan yang intim antara Tuhan dengan mereka. Dan hubungan itu terbangun atas dasar percaya kepada Tuhan yang ada di dalam hati Adam dan Hawa. Dan pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka hubungan itu terputus, sehingga secara tidak langsung terjadi perubahan kondisi dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang sulit. Dan melalui kematian Yesus di atas kayu salib, hubungan itu kembali dijalin, sehingga kemudahan berhubungan dapat terjadi lagi melalui pribadi Yesus Kristus. Bentuk kemudahan dalam berhubungan saat ini adalah bukan dengan melakukan sesuatu, namun hanya percaya saja, seperti yang terjadi di Taman Eden saat Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Hanya dengan hal yang sederhana itu saja, yaitu percaya, maka dosa kita masa lalu, saat ini, dan masa depan telah diampuni. Melalui percaya, penyakit kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Hanya dengan percaya, dijadikan miskin Yesus di atas kayu salib, agar kita diberkati melimpah. Dengan percaya pula, Yesus dijadikan kutuk agar kita dimuliakan. Hanya dengan hal yang sederhana, yaitu percaya, maka kita dapat berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Namun karena terlalu sederhananya, maka diperlukan Roh Kudus untuk membuat orang menjadi percaya pada Yesus dan karya salibnya. Karena untuk menjadi orang baik tidak diperlukan Roh Kudus. Namun untuk menjadi percaya, orang memerlukan Roh Kudus. Oleh karena itu, Injil kasih karunia tidak mengajarkan cara untuk menjadi orang baik, tapi untuk menjadi orang percaya. Kebalikan dengan pengajaran hukum Taurat yang lebih banyak mengajarkan untuk melakukan modifikasi perilaku dengan tujuan dapat hidup yang baik. Dan sesungguhnya pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah adalah untuk dapat menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 6 ayat 29 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Pada saat kita percaya pada Yesus dan karya salibnya, maka kita dapat duduk atau rest di dalam Kristus, menikmati apa yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib untuk kita. Matius 11 ayat 28 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan
atau rest kepadamu. Kesederhanaan seperti itulah yang diberitakan oleh Injil kasih karunia. Dan sekali lagi disampaikan bahwa karena sangat sederhananya, maka untuk memahaminya memerlukan Roh Kudus. Pertama-tama Roh Kudus akan membuat orang memiliki kerendahan hati sehingga dapat menerima kemudahan Injil kasih karunia yang intinya tentang yang dikerjakan Yesus dan bukan tentang kita. Oleh karena itu, kerendahan hati merupakan nilai terbesar dari kasih karunia yang memiliki makna pengakuan yang tulus dari kita tentang ketidakmampuan kita, sehingga memerlukan Yesus Kristus sebagai suatu anugerah dalam kehidupan kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5b, dalam King James Version-nya mengatakan, "For God resist the proud and give grace to the humble." Saudara, Yesus membuat dirinya menjadi sederhana, walau harus melalui peristiwa yang tidak sederhana, yaitu kayu salib, agar kita dapat menikmati keberadaannya secara menyeluruh tanpa kayu salib. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Kristus yang sudah kami nikmati. Kami percaya Engkau yang di dalam kami, yang menyediakan semua yang baik bagi kami, berjalan bersama kami. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini, kami semua, khususnya yang mendengarkan akan program ini, diberkati berlimpah-limpah. Apapun yang kami kerjakan, usahakan, Tuhan Yesus yang buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.